jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, biar senantiasa sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita sama-sama memandang Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, mari sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita, bahkan Dia telah rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang sempurna Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Yesus. Besar kasih-Mu untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, besar kasih-Mu Tuhan. Dan kami rasakan pengorbanan-Mu yang luar biasa Yesus. Haleluya Yesus.
sama-sama katakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari saudara sama-sama katakan, Ku telah mati Tuhan dan meninggalkan dosa kami yang lama Yesus. Kami ingin Kau berkati. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Tuhan, apa yang kami hadapi, yang kami rasakan saat ini Tuhan, tapi kami percaya, kami yakin Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang gak akan pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat setiap kasih-Mu yang luar biasa yang selalu kami rasakan sampai saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti dan semakin kuat iman kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Hari ini Jumat tanggal 10 bulan 4 tahun 2020, kita memperingati sengsara dan kematian Kristus di kayu salib. Mari saudara, memang tidak semua yang harus kita pelajari, karena kalau kita mempelajari semuanya tak cukup waktu. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu
saya sampaikan untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat milik Tuhan, jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Matius 21 ayat 13 dan 14. Injil Matius pasal 21 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saudara-saudara, memang perlu pembersihan. Soalnya pengaruh dosa itu kuat sekali di dalam diri tiap orang. Untuk itu sebelum Tuhan memberikan berkat-Nya secara khusus, Tuhan melakukan pembersihan lebih dahulu. Seperti yang tertera pada sebuah lagu, sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ini sebagai pembuka dari seluruh rangkaian khotbah pada sore ini. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus. Tanpa kekudusan, orang tidak akan memandang Tuhan. Pertama. Yang kedua, kalau kita tidak kudus, maka Tuhan pun tidak akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Untuk itu kita harus menjadi kudus. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Pertama kali Dia menyucikan bait Allah, mengusir orang-orang pedagang-pedagang yang berjualan dan penukar uang, dan mereka tidak diizinkan untuk kembali lagi. Karena adanya mereka, bait Allah menjadi sarang penyamun. Tetapi berbahagialah orang yang telah dikuduskan. Kemudian yang kedua, secara cepat saya akan membuka pada Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Memang setelah Tuhan melakukan penyucian, berkat Tuhan pasti turun atas orang yang hidup kudus. Dan apabila berkat itu sudah turun, maka orang itu pasti berbuah, menghasilkan buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang itu tidak mau berbuah, berarti Tuhan tidak membutuhkan orang demikian. Untuk itu, orang yang tidak berbuah dikutuk
Tuhan hanya mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Hanya itu saja. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan itu sebuah ucapan kutuk. Saudara-saudara, untuk itu dari awal perlu pengudusan. Dan kemudian yang kedua, kita perlu memberikan hasil yang memuaskan hati Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk pada peristiwa inti, yaitu Paskah. Matius 26 ayat 20-25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara-saudara, kita di dalam gereja tidak mencari keuntungan. Yudas mencari keuntungan dengan menjual Yesus. Dia berkhianat. Kita datang ke gereja bukan mencari keuntungan, sekali lagi, karena tanpa kita harus mencari keuntungan, berkat Tuhan turun atas setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga ini adalah ketidaktulusan. Semua orang mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Termasuk Yudas. Yudas yang menyerahkan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat juga mengatakan yang sama, bukan aku ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasi kita, mari kita periksa tiap hari. Jangan ada yang tidak berkenan kepada Tuhan atau culiko, tetapi hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Yang keempat, mari kita baca bersama Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi
dan berdoa untuk ketiga kalinya. Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan kena pencobaan atau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang kalau kita tidak berdoa, iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita. Dengan berbagai cara, dia akan berusaha supaya iman kita jangan bertumbuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi dia sendiri butuh doa. Doa kepada Bapaknya yang di sorga. Dia bukan orang yang merasa kuat dan tidak perlu doa. Dia perlu doa. Makanya 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani. Dan 3 kali pula ia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Saudara-saudara, mari kita introspeksi ya. Apakah kita ini orang Kristen yang suka berdoa atau orang Kristen yang suka tidur? Saudara-saudaraku, coba kita akan melihat bagian yang kelima. Pada Matius 26 ayat 47 mulai. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu itu. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang." Saudara-saudara, di dalam sekolah teologi itu diajarkan mata kuliah apologetika. Apologetika adalah sebuah mata kuliah pembelaan terhadap Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak perlu dibela, karena Dia adalah Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah ketaatan. Makanya ketika orang yang memutuskan telinga hamba imam besar ini, Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Berhati-hatilah, saudara-saudara. Tuhan bilang, siapa yang mempergunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi maksudnya, jangan kita melakukan kekerasan. Bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan kepada siapapun. Karena Tuhan mengajari kita untuk mengasihi, bukan untuk melakukan kekerasan. Karena perbuatan kekerasan itu akan menuai hasilnya. Orang yang melakukan atau menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saudara-saudara, berikutnya Matius 27 akan saya bacakan demikian. Firman Tuhan ini memang sifatnya ekspositori ya. Jadi pembeberan masalah. Jadi bukan ngocei masalah, membeberkan masalah, membeberkan peristiwa. Jadi yang orang mengatakan eksposisi. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuh hukuman mati, menyesallah ia
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, terjemahan lama itu Hakal Dama, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seseorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, Yudas menyesal, tetapi sayang, penyesalan yang terlambat. Kita mengenal peribahasa pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Dan ini berlaku untuk Yudas. Dia menyesal memang, ya, tetapi sayang, terlambat. Ya, apa yang dia lakukan sudah terjadi, nggak ada gunanya. Dia menyesal, toh akhirnya menggantung diri. Ya, dia bunuh diri dan kemudian mengembalikan uang yang dia dapat dari para imam besar untuk menjual Yesus itu. Saya lanjutkan pada Matius 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami."
lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara, Pilatus sebenarnya mempunyai hati nurani untuk membela Yesus. Tetapi sayang, keputusannya adalah keputusan yang dipengaruhi oleh orang banyak. Hati-hati ya, saudara-saudara. Kalau kita mengambil keputusan itu bukan karena orang banyak, tetapi keputusan itu berdasarkan hati nurani kita. Ya, hati nurani itu hati yang ada Roh Kudus di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nggak ada masalah. Silakan, Yesus diserahkan untuk dibunuh, untuk disalibkan. Tetapi sayang, orang-orang yang berkata, tanggungkan atas kami dan atas anak cucu kami. Dan itu terjadi. Kutuk itu turun atas mereka. Saya akan akhiri Matius 27 ayat 1 sampai 10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 uang perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Saudara-saudara, penyesalan itu kalau terakhir tidak ada gunanya. Untuk itu, kalau kita mau berpikir panjang, tidak perlu ada penyesalan. Memang sesal kemudian tak berguna. Kita tidak perlu mengatakan sesal awal itu yang berguna. Tidak. Ya, saudara-saudaraku. Ya. Kemudian saya mau membacakan Matius 27 ayat 32 sampai 44. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersamaan dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Jadi Tuhan Yesus, orang kudus itu yang melakukan banyak perbuatan baik, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberikan makan orang yang lapar, tetapi justru dihukum mati disejajarkan dengan dua orang penyamun. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus adalah penjahat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada masalah. Kalau toh tuduhan itu jatuh atas kita, kita mengucap syukur. Sebelum kita mendapatkan tuduhan itu,
Yesus sendiri sudah pernah menerimanya. 1 Korintus 15 ayat 3 sebagai ayat terakhir. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu adalah firman Tuhan, dan itu adalah kalau saya boleh mengatakan sebuah aksioma, tidak bisa diubahkan. Ya, dia mati disalib untuk kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, Dia mati disalib bagiku, bersama-sama sebelum kita tutup dengan doa. Dia mati disalib gantiku, Dia mati disalib gantiku. Sekarang ku lepas dari hukuman Allah, Yesus telah mati buat gantiku. Saya berdoa, saya berharap semua jemaat yang baik yang menghadiri maupun yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati saudara semuanya. Dia mati disalib gantiku, Dia mati disalib gantiku. Sekarang ku lepas dari hukuman Allah, Yesuslah mati buat gantiku. Secara khusus ya Tuhan, pertama kali kami mengucapkan syukur karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk memperingati hari besar ini, yaitu hari sengsaramu di Bukit Golgota, mulai dari Taman Getsemani. Tuhan, terima kasih. Dan kemudian yang kedua Tuhan, kami doakan seluruh jemaat-Mu agar mereka semuanya boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka juga menjadi orang-orang yang selalu memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau malam ini seusai kami mengikuti acara ibadat ini, Tuhan selalu menyertai kami. Sepanjang malam kami beristirahat tidur, kami percaya dalam ayaman kasih sayang-Mu. Terima kasih, ini doa kami. Kehadirat-Mu kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.